Hadirin, pagi ini kita nak ngomongkan tentang kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir. Ya, karena ini materinya agak berat, coba kita galo-galo siap-siap dulu nih. Pertama, orang yang beriman itu berpikir dibingkai oleh iman. Tadi bunyinya alladzina yadhkurunallah. Jadi zikir dulu baru pikir. Jadi orang beriman ini berpikirnya dibingkai oleh iman. Jadi bukan berpikir nganar-nganar, tapi dibingkai oleh iman. Orang kafir tidak. Disebutkan di Al-Quran orang kafir itu berpikirnya ya, karena bukan dasar iman, bukan dibungkus iman, maka disebutkan dengan kata-kata illa dhon, hanya sangkaan atau keraguan. Dalam bahasa Imam Ghazali ya, dalam kitab Tuhafut Falasifah, ujungnya bingung. Kalau orang beriman berpikir ujungnya mantep, bahasa Palembangnya cetok. Oke, paham? Jadi kalau kita galau-galau berpikir tapi terus bingung, berarti hati-hati, ada yang salah itu berpikirnya. Itu satu. Kedua, berpikir itu pakai otak, bukan pakai dengkul. Nah, ini senian bisa saya bilang. Ini. Karena kenapa? Perhatikan. Otak manusia itu Allah sudah tentukan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Otak manusia itu paling lengkap dalam struktur anatominya. Saya kasih bayangan, kira-kira otak kodok itu bentuknya batang, sama inilah, ini batang, ini misalnya batang, nah ini. Kemudian otak monyet, batang ini dibungkus. Nama pembungkusnya korteks. Otak manusia, oh ini dibungkus lagi, besar lagi. Namanya neokorteks. Jadi manusia otaknya 3 lapis. 3 lapis besarnya. Satu batang, ini dibungkus ini, terus ada bungkus lagi ini besar. 3 ini. Apa fungsinya? Batang otak fungsinya untuk tanda-tanda hidup. Tanda hidup secara fisik ada 3. Ada tak kita kalau bertanya ini? 1, bernapas. Ada? Ada, berarti hidup. Kedua, nadi berdenyut. Ada? Ketiga, badan hangat. Ada? Nah, kalau kamu sudah badan dingin, nadi tidak berdenyut, napas tidak katik, nah, berarti itu dibawa ke meritai. Paham? Itu fungsi batang otak. Dan ini ada pada kodok, salah satu contoh. Jadi kodok itu ada otak juga, tapi otaknya bentuknya batang ini baik. Oke. Yang kedua, korteks nutup. Nah ini fungsinya untuk perasaan. Jadi monyet punya perasaan. Ya, jangan kamu singgung ini. Sapi punya perasaan, maka Rasul menyebutkan kalau kamu sembelihlah dengan cara yang terbaik. Ada rasanya mereka itu. Oke. Manusia ada sifat lagi besarnya nutup ini, namanya neokortex atau bahasa Inggrisnya association area, yaitu bagian berpikir tingkat tinggi. Ini hanya ada pada manusia. Maka disebutkan di surat nomor 17, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam dibanding makhluk yang lainnya. Itu cuma punya manusia. Dari sinilah
mengapa manusia diminta pertanggungjawabannya. Adapun sapi, kodok tidak diminta pertanggungjawaban. Dan kemudian kalau Allah ngejek manusia ini, maksudnya itu bukan ngejek dalam arti kata negatif ya, sebenarnya mengingatkan bahasanya masih halus. Contoh di Al-Quran, kalau manusia ini tidak berpikir dengan tepat, dengan benar, maka kata Allah di Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih jelek lagi. Masih ingat tadi? Hewan ternak ada tempat berpikir tadi? Kaki. Oke? Jadi kalau kita ini tidak berpikir dengan bagus, semegi dengan hewan ternak atau lebih jelek. Oke. Paham? Ya, ulangi. Itu kisahnya. Oke. Tapi kita bisa berpikir dengan bagus, alhamdulillah. Jadi sekali lagi berpikir pakai otak. Nomor 1 tadi kaidahnya berpikir dibingkai oleh iman. Nomor 2 berpikir pakai otak. Didengkul kaki, maka jangan pakai dengkul. Jadi, oke. Yang ketiga, otak bisa bekerja minimal kalau ada 2 ikut ini. Jadi jangan ngeles lagi. Kapan ada 2 ikut ini otak bisa bekerja. Contoh misalnya kalau mobil bensin ya, sekarang banyak mobil listrik. Mobil bensin itu bisa jalan kalau ada apa? Pertama, ada minyak kan? Kira-kira itulah. Nah, otak bisa jalan kalau ada 2 ikut ini. 1 oksigen. Ada ini? Ada. Jadi jangan ada alasan otaknya tidak dijalankan ya. Yang kedua ada gula darah. Ada gula darah, ya, bukan gula batu ya, gula darah. Ini kalau kita diambil darah pagi ini, diambil darah, ini periksa laboratorium, maka ada gula darah tak? Kadarnya, ada. Dalam keadaan ini, kira-kira lo makan ini, ya kaget kalau kresek lah datang terus makan nambah nih, ini. Dalam keadaan ini gula darah rata-rata 90 atau 100. Normalnya, ini aku ngomong normalnya dulu. Kaki kapan sudah makan ragit atau burgo, maka naik 120. Kalau makan pindang naik jadi 150-an, 160. Paling tinggi orang normal naiknya 180. 180 sampai 200 lampu kuning. Di pucuk 200 kencing manis. Paham? Ulangi. Jadi syarat berpikir ada 2. 1 adalah ada oksigen. Syarat otak bekerja tadi. 1 ada oksigen. Kedua ada gula darah. Gula darah ada terus tak? Ada. Jadi kalau itu jangan lagi beralasan otakku tidak pacak mikir lagi. Salah itu kan. Ada oksigen, ada gula darah, ada. Jadi tidak pacak ngeles lagi. Artinya kapanpun kita bisa berpikir. Yang keempat, berpikir itu bisa dilakukan mulai dari lahir sampai menjelang wafat, sakaratul maut. Jadi tidak kata alasan nyai pensiunan diajak nyai kita taklim di Masjid Nurul Huda. Ngomong, tidaklah ladak pacak lagi ini, lah tua, tidak bisa. Pacak, khusus tubuh bagian otak ini bisa bekerja sampai menjelang wafat. Sekali lagi, kalau bagian dengkul, bagian otot, bagian apa ini bisa baik, kita sudah tidak pacak lagi sekencengan. Tapi ini masih kencang sampai menjelang meninggal dunia. Maka Rasul menyebutkan minal mahdi ilal lahdi, long life. Sepanjang hidup kita bisa berpikir. Nah karena itu bagian berpikir ini jangan pernah dipensiunkan, terus jalan. Nah itu kaidahnya. Oke.
Sudah 4 kaidah ini baru kita masuk kemampuan berpikir. Jadi 4 ini tadi apa? Berpikir di bingkai iman, berpikir pakai otak. Otak bisa bekerja kalau ada oksigen dan gula darah. Kemudian berpikir itu bisa dilakukan sampai kita sakaratul maut. Dah selesai. Dengan seperti itu, mari kita jengok sekarang ini seberapa jauh kemampuan kita berpikir. Kemampuan kita berpikir dalam bahasa ilmiah disebut kognitif. Kemampuan berpikir disebut kognitif. Dalam bahasa Al-Quran disebut akal. Aklun. Ya, kemampuan berpikir disebut akal. Jadi akal adalah kemampuan berpikir. Tempat berpikir, organ berpikir namanya otak. Wong Plembang itu kalau ngato itu nemen gino. Lebih-lebih dari, mohon maaf, yang sekarang lagi viral misalnya contoh Rocky Gerung. Itu kalau ngato masih biasa itu. Kalah sama Wong Plembang. Kalau Rocky Gerung ngato masih dungu misalnya. Kalau Wong Plembang kace otak kamu. Perhatikan kalimatnya. Ini nemenian cara nyinggungnya. Kalau Allah tadi ngomong cuman diturunkan dikit we, ulaika kal an'am. Dari manusia turun jadi hewan ternak. Itu kalau Allah. Hewan ternak masih mikir, kan 2 lapis tadi. Masih ingat tadi. Nah, tapi kalau Wong Plembang kate otak. Jadi kate ini nanti sudah kate. Kenapa kate? Karena limbe dibuat otak-otak. Jadi nemenian ini. Tapi itu ngenonia. Subhanallah. Jadi memang ada petunjuk bagi wong Plembang ini. Jadi hati-hatilah kalau sudah diomong kate otak berarti nemenian ini wong ini kan. Kodok bae ada otak. Ndak kado kita kate otak. Oke, paham ya? Oke, baik. Mari kita lihat. Kemampuan berpikir atau kemampuan akal atau kognitif ada 6. Ini tingkatannya. Kita jengok. Semampu apa kita? Kemampuan nomor 6 adalah mengingat. Kemampuan mengingat. Jadi itu kemampuan berpikir paling rendah adalah mengingat. Sekarang ku tanya bapak-bapak yang sudah pensiunan ini, kemampuan mengingat masih pecah dulu atau sudah nurun? Nurun. Nah itu kemampuan nomor 6, paling rendah itu kemampuan. Jadi kita ingat tak sama bacaan sholat tadi masih? Berarti kita masuk nomor 6. Sekarang nomor 5 adalah kemampuan memahami. Nah ini mulai banyak yang gugur di sini kemampuan memahami. Contoh, wong ladas pergi umroh. Orang umroh itu pakaian apa? Ihram. Orang pakaian ihram itu ada syarat, ada larangan enggak? Ada. Orang pakaian ihram itu begitu dia sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan, maka berlakulah surat Al-Baqarah 196. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala. Maka kalau kamu sudah pakaian ihram, haram bagi kamu untuk ngomong kotor, berbuat kerusakan dan berdebat. Sudah pakaian ihram, beribut rebutan kamar. Gontok-gontokan, batal pada hakikatnya. Paham nggak? Jadi banyak yang nggak paham. Ini contoh. Jadi level 5 paham. Kalau di Al-Quran dikatakan baca Quran itu disebut faqra'u ma tayassara minal Quran. Iqra. Iqra itu baca. Tapi memahami itu tidak disebut iqra di surat Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Tilawah. Jadi kalau orang ngomong tilawah itu artinya paham. Jadi mestinya musabaqah tilawatil Quran adalah orang yang paham Al-Quran. Tapi kalau musabaqah
qiraatul Quran, orang yang baca Quran. Jadilah yang baca Quran itu level 6. Yang tilawah level 5. Paham? Oke, paham. Oke. Sekarang naik lagi level 4. Masuk tak kita level 5? Masuklah ya. Berapa persen masuklah pokoknya. Level 4. Level 4 adalah menerapkan. Jadi yang kita pikirkan bukan hanya jadi kesenangan berpikir, tapi kita terapkan. Kita terapkan. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 40-an Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun?" Apakah kamu menyuruh orang lain berbuat baik sedang kamu sendiri tidak berbuat baik, padahal kamu ngerti? Perhatikan. Memahami tadi level berapa? 5. Orang ini paham, nyuruh orang berbuat baik, tapi dia tidak berbuat baik. Berarti nerapkan tidak dia ini? Tidak. Maka dia tidak masuk level 4. Nah, kalau kita masuk level 4, insya Allah kita nyuruh, payu ke masjid, kamu, aku juga ke masjid. Nah, itu nerapkan itu. Jangan ke masjid lah, kamu dewek, akulah selesai. Ini lah kamu, tidak nerapkan itu namanya. Tidak nerapkan. Sama dengan seorang bapak ngantar anaknya ngaji, dia dewek tidak ngaji, nah tidak cocok ini. Lagi anaknya nanya, abah ngapa tidak melok ngaji? Kalau abah lain, jawabannya itu. Anaknya mungkin tidak ngerti, tapi suatu saat anaknya ngerti. Rupanya abah aku tidak bisa ngaji. Paham ya? Jadi nomor 4 menerapkan. Ini pelan-pelan disampaikan. Oke, naik lagi. Nomor 3. Kemampuan nomor 3 adalah kemampuan analisis. Analisis adalah menghubungkan satu dengan yang lainnya. Contoh, ini gelas banyu, ini cucuan. Kalau dihubungkan, ya kan? Ini untuk nyucuin, paham? Ini namanya analisis, menghubungkan satu dengan lain. Sekarang kita contohkan di Al-Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu berhubungan dengan mencegah perbuatan buruk, keji dan mungkar. Maka ada pertanyaan kepada Rasul, ya Rasul, ada orang pemuda rajin ke masjid tapi akhlaknya jelek. Nah, perhatikan kalimatnya. Itu analisis namanya. Jadi sahabat ini bertanya level 3. Keren pertanyaannya. Ya Rasul, ada orang rajin ke masjid tapi akhlaknya jelek. Mestinya orang rajin ke masjid akhlaknya baik, tapi ternyata buruk. Ini berpikir analisis. Salahnya di mana? Kira-kira itu. Maka Rasul menjawab, karena hidayah belum masuk sampai mendalam kepada dia. Saya pernah ngasih pengajian di sini, masih ingat? Hidayah itu ada 4 tingkat. Mungkin video ini baru sampai level tingkat 2 hidayahnya. Saya ingatkan lagi. Hidayah yang paling rendah. Hidayah yang paling rendah, anggaplah kita dari nomor 4 dulu. Hidayah nomor 4 yang paling rendah adalah hidayah yang bersifat umum. Bersifat umum. Contoh, kucing kalau beranak makan tembuni, benar gak? Oke, ibu-ibu waktu beranak dulu makan tembuni kan? Itu karena petunjuk. Alladzi qaddara fahada. Paham? Nyamuk kalau bertelur ditaruh di mana? Di air. Kan gitu. Itu petunjuk bersifat umum. Oke. Naik dikit lagi di Al-Quran disebutkan di surat Yusuf, petunjuk yang level 3-nya adalah burhan. Ada yang nama burhan di sini?
Burhan itu adalah kecenderungan hati. Tadi pagi-pagi ini tadi bangun tidur, kemudian kamu ada terbisik di batin ini, nah ada pengajian, aku nak datang, itu burhan. Ada bisikan dalam hati, itu burhan. Oke. Naik lagi namanya taufik. Di Al-Quran di surat nomor 11 ayat 88. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik bahasa Palembangnya setuluan. Jadi nama lain taufik adalah setuluan. Pak setuluan. Nah, ini. Oke, ada Pak Taufik ya? Oke. Maksudnya setuluan itu terlaksana. Nah, disinilah tadi pertanyaan tadi terjawab. Pertanyaan siapa ini? Orang tadi kenapa sholat tapi akhlaknya jelek? Karena belum setuluan, belum dapat taufik, baru dapat burhan. Paham ya? Pelan ini cara kita berpikir. Aku sengaja pelan-pelan ini supaya kita bisa mengurai dalam kehidupan ini. Jangan ada alasan tadi, tidak baca mikir prof. Kan sudah ada dalilnya tadi. Berpikir sampai sakaratul maut. Oke. Nah, petunjuk yang paling tinggi salah satunya disebut di surat Kahfi. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida, yaitu rusydu. Maka yang menunjuk petunjuk namanya mursyid. Dan petunjuk yang paling tinggi namanya bimbingan. Aku tunjuk contoh memang ini. Kalau kamu ditanya, Pak, maaf, rumah Prof Yuwono yang mana? Lurus baik, belok kanan, kaki catnya yang putih, itu rumah Prof Yuwono. Itu namanya petunjuk. Tapi kalau rusydu, Pak, mana rumah Prof Yuwono? Sini, sama aku. Aku antarkan. Diantarkan sampai di bel rumah aku. Nah, inilah rumah Prof Yuwono, ini Prof Yuwononya. Ya, cek, laku antar sini. Itu namanya dibimbing. Ini petunjuk yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Makanya kita minta mulai dari sekarang kalau kamu berdoa nak disebut niat. Jadi lah ngerti. Kalau nak yang paling tantap kamu langsung aja, ya Allah bimbinglah aku, selesai. Jangan kamu ngomong, ya Allah berilah aku petunjuk. Kaget malaikat nanya, yang mana cek? Paham? Ini ngerti cara berpikirnya nih. Tapi kalau kamu sudah ngomong, ya Allah bimbinglah aku, dan selesai. Ini cara analisis. Contoh, sekarang ayat Al-Quran. Ini dari para mufassir. Saya ringkaskan. Seluruh kejahatan kecuali was-was, kecuali yang bikin ragu-ragu, itu bisa diatasi kalau kita paham makna Rabbun. Ya, ulangi. Seluruh kejahatan, nak kejahatan kriminal, nak kejahatan caci maki atau apapun, itu bisa diatasi hanya dengan satu kalimat, yaitu kalau kita paham makna Rabbun. Kapan-kapan kita belajar untuk ini. Dalilnya di surat 113. Kita jengok. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, perhatikan. Itu cuma disebut Rabb. Ya, sampai terakhirnya hasidin ida hasad. Itu cuma ada kalimat Rabb dalam ayat itu. Para mufassir menyebutkan kalau kamu arti Rabb kamu ngerti, maka kamu terhindar dari seluruh kejahatan kecuali satu, was-was. Adapun was-was adalah bentuk gangguan atau kalau orang lain bikin was-was, kejahatan yang paling dahsyat. Untuk mengatasi was-was, kita harus memahami 3 sifat Allah sekaligus. Di surat 114.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, itu. Paham? Ulangi ini. Ini analisis ini. Kan mulai berat ini. Jadi kalau kita ini ngerti tentang, misalnya gini, kita nak disantet wong misalnya, itu jawabannya gampang. Cukup aku berlindung kepada Allahu Rabbul Alamin. Selesai. Selesai. Tapi kalau kita dibikin ragu-ragu, dibisikkan keraguan oleh setan, setan itu bisa berbentuk jin, bisa berbentuk manusia, maka kita harus minta tolong, ya Rabbi, ya Malik, ya Ilahi. Kira-kira begitu. Tiga ikut itu harus dikerahkan galau. Tiga sifat Allah ini dikerahkan galau. Nah ini baru analisis. Mulai berat gak di level 3 ini? Ya, kalau berat, menentukanlah cepat makanan itu biar ada tambahan gula darah. Kira-kira ini pahami? Jadi ulangi, level 6 tadi mengingat, level 5 memahami, level 4 menerapkan, level 3 menganalisis. Ini mulai berat. Nah, berat lagi level 2, itu naik. Level 2 adalah muhasabah, evaluate kata orang Inggris, mengevaluasi. Apa itu mengevaluasi? Menghubungkan berbagai analisis jadi psiko. Itu namanya evaluasi. Contoh, kamu senengnya nak evaluasi apa nih sekarang? Paling seneng tuh kamu kalau ngobrolkan orang lain, ya bukan ngobrolkan mengevaluasi orang lain. Kalau diri sendiri tidak nih. Saya mulai dari mengevaluasi diri sendiri aja dulu. Tolong camkan. Sekarang yang hadir ini ada enggak bapak ibu yang laki bini? Ada? Ada. Banyak ya? Aku bacakan. Kita evaluasi. Kita evaluasi. Berumah tangganya lama kan gitu nih kan? Aku bela 27 tahun kan? 27 atau 28. Pokoknya itulah. Oke, kita jengok di surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat yang ke-19. Di sini disebutkan fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau ada yang tidak kamu suka dari istrimu, ini kalau bapak-bapak, kalau ada yang tidak kamu suka dari istrimu, ketahuilah boleh jadi Allah meletakkan di dalam ketidaksukaan kamu itu pada istrimu itu ada kebaikan yang lebih banyak. Khairan katsira. Maksudnya mah ini. Bapak-bapak misalnya ini tidak usah menjawab ya, ada bini kita di belakang sana kan ini. Saya jawabnya, tapi kira-kira kamu manggut-manggut bela ini. Misalnya kamu itu sudah menikah punya bini cerewet, seneng nggak sama bini cerewet? Tidak seneng kan? Baru datang atau terus itu kamu tidak seneng. Tapi ketahuilah, ini evaluasi. Jangan kamu fokus sama yang cerewetnya. Di balik cerewet banyak kebaikan. Saya tunjukkan ilmiahnya. Perempuan yang cerewet adalah perempuan penyayang. Nah, siko itu sudah ada. Kedua, perempuan yang cerewet adalah perempuan yang perhatian. Dua sudah ada. Tiga, perempuan yang cerewet adalah perempuan yang bisa ngurus anak. Biasanya kalau perempuan istrinya cerewet, maka anaknya bersih, rapi mah itu. Tapi kalau istri itu tidak cerewet, anaknya biasanya kumel and dekil. Perempuan yang cerewet, umumnya rumah tangga itu aman, tidak kena jatuh dalam misalnya narkoba, ini itu, karena cerewet ini. Berapa kebaikannya sudah?
4. Kekurangannya tadi 1, cerewet. Nah kita ini galak fokus sama cerewetnya. Ditambah sikok lagi. Ini galak tak kita ini beribadah, beramal soleh gratis. Galak tak? Galak. Yaitu ketika bini nyereweti kita diem, maka itu pahala ngalir terus. Tapi begitu kamu bantah sikok, berhenti pahala itu. Misalnya ini, kamu datang lagi capek-capek begawe, bini ngoceh, kamu diem baik, itu pahala langsung terus ngalir. Tapi begitu kamu ngomong, kau tahu dah siapa aku ini? Laki aku ini. Sudah mah itu malaikat titik, sudah ada lagi malam ini. Paham? Jadi banyak kebaikan itu. Itu muhasabah. Jadi evaluasilah. Di dalam cerewet banyak hubungannya ini segala macam, dihubungkan semua ini antara suami istri ini segala macamnya. Itu luar biasa. Contoh evaluasi dalam pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada sakinah, ada mawaddah, itu evaluasi. Tidak cukup analisis. Urutannya sakinah dulu. Sakana ilaihi, sakana ilaiha. Maka tidak boleh distance dalam bahasa Inggrisnya. Kalau mau sakana, taskunu dalam bahasa Arab itu tinggal. Jadi orang yang mau sakinah itu tidak boleh pisah. Hanya gara-gara sikoknya suami kerja di Lubuk Linggau, bini kerja di Palembang, laju pisah. Itu tidak sakinah. Dari sikoknya sudah gugur gitu. Jadi orang menikah itu harus tinggal bersama. Ada seorang nanya sama saya, pengantin baru nanya sama aku, Prof, kami ini belum nikah, waktu itu baru nak nikah. Kami nak nikah. Oh bagus, ya bukan? Nih, laki aku ini begawe di Muratara. Nah aku begawe di Palembang inilah. Jadi bagusnya mana bro? Bagusnya kamu sepakati baik. Tapi kalau menurut urutannya, Al-Quran mengatakan laki-laki itu qawam, penanggung jawab. Sementara perempuan itu idaroh, mengelola. Jadi ibu-ibu itu tinggal mengelola. Disuruh masak pindang, itu masak pindang lah yang paling enak. Ya, tapi soal modalnya, penanggung jawabnya dari laki. Jadi kalau laki nunjuk 20.000 masak pindang, kamu masaklah pindang teri baik. Kamu beli teri cak 3 ekor, kemudian bikin kuah sepanci. Tetap perintahnya dilaksanakan. Ini kira-kira itu. Jadi kalau nak taskunu ilaihi, sakana ilaihi, sakana ilaiha, maka harus tinggal bersama. Kalau sudah tinggal bersama, baru kemudian mawaddah, akan tumbuh cinta. Jadi omong kosong, menikah didahului cinta itu omong kosong. Itu menunjukkan cara berpikir yang salah. Saya sama istri nggak kenal. Saya kenal istri saya setelah akad nikah. Habis akad nikah baru ku cari dia. Kami menikah di Darul Mutakin di masjid Bagus Kuning. Habis yang nikahkan kami Wak Zen Sukri. Habis ini kan, karena ini ponakannya Ki Zen Sukri. Jadi dia ngomong, ponaan, aku nasihati kamu ini. Habis itu aku metu setelah tanda tangan, aku tidak nyengok. Dia di belakang sana, itu pun tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal. Yang lamarkan umi aku. Nah setelah itu, setelah akad nikah, baru aku keluar. Aku berpikir cerdas. Pasti pengantin dekat mobil pengantin, ya. Jadi aku kedekat mobil pengantin. Tahu-tahu berjejer di situ ada cak 3 ekor ahwat betino, nih. Ngapa 3 ekor ini? Yang mana bini aku? Berpikir lagi, pasti yang ada kembang lebih banyak. Ada ukiran, ada melati, ada ini. Nah, aku dekati, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bini aku bukan kamu. Iyo, benar ada. Kita dari situ tinggal, baru kemudian tumbuhlah mawaddah, cinta. Nah, sudah tumbuh cinta bertahun-tahun, 25 tahun, 26 tahun ini, macam sekarang ini Kak Aji Galo ini, maka timbullah warahmah.
Warahmah itu artinya ruhul badal wa tadhiyah. Rasa mau memberi, berkorban, tidak ada lagi ganjalan di dalam hati. Ini saya kasih contoh waktu saya praktek awal-awal di Bangka, datanglah kakek nenek naik sepeda, bawa buah sukun, berobat sama aku. Rupanya tidak punya duit, buah sukun itulah yang untuk bayarnya. Tapi aku terharu, dia boncengan laki bini, sudah yai sama nyai. Woi harunya aku nih. Kata bini aku nyingok itu kan, alangkah mantepnya pasangan suami istri itu. Aku tidak peduli lagi apa dia punya duit, tidak punya duit. Yang ku jingok fokus adalah sampai yai nyai sudah sampailah pada warahmah. Tidak kata lagi secara materi tidak bulog, tapi sudah sampai derajat warahmah. Itu namanya evaluasi. Evaluasi. Contoh, sekarang yang luar, evaluasi luar. Sekarang sebentar lagi pilpres, benar? Nah, kamu evaluasi sekarang ini. Saya kasih contoh ini. Ini kita evaluasi. Sebenarnya kita ini levelnya menentukan calon presiden atau milih calon yang ada. Tanya saya, kita ini milih yang ada atau kita yang menentukan? Milih yang ada, jadi tidak usah ribut-ribut sekarang ini. Kaget tinggal milih. Nah, untuk milih secara Islam tadi masih ingat berpikir dibingkai oleh iman. Jadi gampang, tidak usah pening-pening kamu. Pilihlah calon presiden atau pasangannya ini atau legislatif DPR, pilihlah yang muslim. Satu. Ini cara evaluasi. Kenapa? Karena kita akan bersama orang yang beriman. Dunia akhirat. Jadi jangan sampai di dunia bela sudah tidak bersama orang beriman. Tolong evaluasi ini satu. Kalau calonnya muslim, sama-sama muslim, pilihlah yang sholat. Nah, ini bukan politik, ini asli, ini evaluasi cara berpikir tadi. Baru waras kita mikirnya ini. Pilih yang sholat. Jadi muslim, yang kedua yang sholat. Ketiga, kalau sama-sama sholat, pilihlah akhlaknya yang bagus atau yang lebih bagus. Oke. Lanjut. Kalau akhlaknya sama-sama bagus atau sama-sama jelek, ini ada kemungkinan sama-sama bagus atau sama-sama jelek. Tadi kan orang sholat bisa aja akhlaknya masih jelek. Kalau sama-sama bagus atau sama-sama jelek, pilihlah yang balaknya sedikit. Nah, itu kaidah evaluasi. Ini senyangan. Meninggalkan mudarat itu wajib dibanding mengambil manfaat. Ulangi. Meninggal itu kaidah usul fikih. Contoh, ini ada orang nanya, ini jawabannya pecah, enggak nyambung, tapi aku terangkan. Kemarin bulan haji, 2 bulan yang lalu itu, bulan haji itu ada yang nanya sama aku, Prof, puasa Arafah hari Selasa atau hari Rabu? Aku jawab, enggak usah puasa. Coba bayangkan, ini aku jawab pakai kaidah usul fikih. Jadi aku terangkan, ngapa mak itu Prof? Kalau aku jawab Selasa, kamu ngato yang Rabu. Lah ceto ini cara orang awam. Cek Selasa puasa cek, Rabu lebaran haram. Ada nih ngato ini. Padahal dia bukan ahlinya ini. Oke. Yang puasa Rabu kamu tuh aliran lain. Ngato yang Selasa. Jadi jawaban aku tidak usah puasa. Kenapa? Perhatikan pelan-pelan. Ngato wong dosa dah. Dosa itu wajib dihindari atau dilakukan. Puasa Arafah hukumnya wajib atau sunnah? Jadi urutannya sunnah pasti di bawah wajib.
Jadi embek yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Itu kira-kira. Jelas jawabannya, itu cara evaluasi. Maka cara memilih pemimpin itu pilih yang muslim. Kalau sama-sama muslim pilih yang sholat. Itu evaluasinya. Kalau sama-sama sholat pilih yang akhlaknya bagus. Kalau akhlaknya sama-sama bagus atau sama-sama jelek, ada sikok lagi. Pilih yang balaknya sedikit. Nah sudah. Ya jelas kan itu. Mohon maaf ya. Ini calon 2 ikut. Ini sama-sama akhlaknya bagus. Kita jingok mana balaknya yang kecil. Kan kita sudah tahu sekarang ini track recordnya. Jingok belakangnya. Belakangnya itu pendukung-pendukungnya itu cinta Islam kaum muslimin atau benci Islam dan kaum muslimin apa tidak? Kan ini akan ada balak di belakang ini. Nah, aku lagi ingatkan sekarang ini, tolong camkan, aku lagi ingatkan. Ya, kalau kamu masih laju-laju juga, itu urusan kamu. Mana jadi kira-kira itu. Ini evaluasi, tingkat berpikir 2. Terakhir, tingkat berpikir yang paling tinggi adalah tingkat 1. Tingkat 1 namanya ahli. Dalam bahasa Inggris, create, membuat fatwa. Kita masuk dah tingkat 1. Dah. Yang masuk tingkat 1 contohnya para imam mazhab. Kita bayar apa namanya zakat fitrah itu dengan beras, benar? Padahal Nabi Muhammad bayar zakat fitrah dengan kurma. Andaikan tidak katik fatwa imam-imam itu, maka kita bayar zakat fitrah juga dengan kurma. Alangkah saro nak nyari di mana? Tapi karena ada fatwa, kenapa dia berani mengambil fatwa ulama itu? Karena beliau mengetahui sumber dari dalilnya. Dan level ulama disebut di Al-Quran ini tertinggi, yaitu di surat nomor 35 surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang banyak takut kepada Allah, nangis tiap hari nangis hanyalah ulama. Sekarang aku tanya, tiap hari kita ini nangis apa tidak? Bahkan kita masih bisa ketawa di kuburan, benar? Aku pernah ngantar mayit, keluarganya foto-foto di kuburan itu kan, sambil ketawa. Ya aku bukan ngejek, bukan, tapi intinya, ya Allah, aku ini ngerti benar-benar. Nah, selesai ya, paham ya. Kalau ulama itu gawe nangis. Ulama itu kan majelis ulama ya. Kalau majelis ulama kita ini kan isinya banyak bukan ulama. Termasuk mamang ini kan pengurus majelis ulama Sumsel. Tapi aku bidang kesehatan, aku tidak galak. Aku lah ngomong, aku bukan ulama. Kalau kita berdasarkan hadis, itu kira-kira ada 4 tingkatan manusia. Hadisnya bunyinya adinu nasihat. Liman ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama ini adalah nasihat dari Allah, Rasulnya, ulama, kemudian orang-orang awam. Ada ulama, orang awam. Ulama ini punya kaki tangan. Di bawah ulama namanya mu'allim. Kira-kira mu'allim artinya orang yang ngajar, guru. Ini pernah dengar ada, kalau zaman dulu, zaman Belanda setelah zaman kemerdekaan itu banyak yang disebut mu'allim, ada. Kalau di kapal mu'allim itu kan di bawah kapten nih, nakoda terus mu'allim, benar? Yang ulamanya itu nakoda, kira-kira. Yang mu'allim itu tangan kanan, paham ya? Nah, di bawah mu'allim itu disebut robaniyin atau muta'allimin. Robaniyin disebut di Al-Quran surat 3 ayat 79. Bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi mamang ini adalah robaniyin, orang yang belajar kemudian mengajar. Jadi aku ini cuma belajar dan
mengajar. Apa yang dipelajari dari guru-guru saya, kemudian saya praktekkan dalam kehidupan, sekarang aku sampaikan. Besok aku belajar lagi. Terus begitu muter. Itu levelnya itu. Nah, adapun orang-orang yang kebanyakan namanya awam. Awam. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu tingkat berpikir satu ulama. Maka ulama itu banyak nangisnya. Imam Syafi'i kalau sholat tahajud baca Al-Hakumut Takatsur. Pendek tak ayat itu, surat itu? Tapi sampai subuh, menjelang subuh, saking mantapnya dan nangisnya lebih banyak. Nah, kita ini baca Al-Hakumut Takatsur nangis tak? Nah, jadi ketahuilah. Jadi jangan coba-coba. Kita bukan level 1. Nah, dari sini sadarlah kita. Tolong camkan ini. Pelan-pelan ya sampaikan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Di Al-Qur'an dalilnya begitu. Jangan mendebat kalau kamu levelnya tidak lebih tinggi dari yang kamu debat. Ulangi. Kita level 1 dah. Tapi pernah tak kita ini ngomong baru belajar ngaji langsung ngomong, oh itu bid'ah, itu bid'ah. Yang boleh ngomong bid'ah itu hanya ulama. Ini belak-belakan ini. Hanya ulama karena dia yang tahu. Kita ini melok baik. Terus kalau kamu ditantang debat, jangan galak. Aku dak level C. Gini baik. Ini dak debat terus cak di TV itulah, debat terus padahal ilmu kacik ini. Itu ceritanya. Paham? Jadi lebih baik kita memahami itu. Baik, demikian hari ini kita sudah belajar. Saya ulangi, berpikir dibingkai oleh iman. Berpikir itu pakai otak. Otak bisa bekerja kalau ada oksigen dan gula darah. Otak itu bisa berpikir sampai sakaratul maut. Kemudian berpikir ada 6 tingkatan. Tingkat ke-6 mengingat, ke-5 memahami, ke-4 menerapkan, ke-3 menganalisis, ke-2 mengevaluasi atau muhasabah, pertama ahlinya atau mengeluarkan fatwa. Nah, kita runut baik, mulai dari mengingat baik kita tidak 100%, benar? Memahami juga mungkin tidak sampai 30%. Jadilah, tapi ada menganalisis juga mulai turun. Kalau dibuat presentasi kira-kira ini mengingat 50%, kira-kira. Memahami 30%, menganalisis 20%, ya, mengevaluasi 10%, ahlinya tadi 0. Nah, ini. Jadi kita cuma sampai level 2. Tapi jangan ngato wong lagi. Cek, level berapa kamu? Jadi maka ini yang sering tidak bertemu, berdebat sama-sama wong bodoh. Itu yang cerita almarhum Kiai Zainuddin MZ. Gajah tuh mak mana? Panjang. Yang si kok ngomong besar. Karena sama-sama buta wong dua ekor ini tadi kan. Yang sikok megang belalai. Oh panjang gajah mak ini kan. Yang sikok megang badannya. Nah sebesar. Sama-sama buta, tak berilmu. Kira-kira maksudnya gitu. Tapi kalau uang ahlinya detail. Saya kasih contoh misalnya, mohon maaf. Kalau dalam bidang DNA, RNA, virus, saya ahlinya. Bidang itu. Makanya kemarin zaman COVID itu saya ditanya Omikron. Setelah muncul Omikron saya ngomong, masih ada catatannya. Di TV nasional juga ada. Setelah muncul Omikron pandemi berakhir. Saya ngomong gitu. Kenapa, Bro? Karena Omikron ini wong itu tidak sabar lagi menunjukkan bahwa kemarin itu rekayasa. Omikron itu ketemu 50 titik mutasi. Sampai hafal aku tuh. 1 titik mutasi itu paling cepat terjadi 2 minggu. Itu pandemi diumumkan tahun 2020, ya, bulan Maret. Omikron itu muncul tahun 2021 bulan Oktober. Kalau mutasi itu adalah 50 titik,
kali 2 minggu berarti berapa minggu? 100 minggu. 100 minggu berapa tahun? 2 tahun. Maret ke Oktober 2021, Maret 2020, Oktober 2021, 2 tahun loh. Belum. Berapa? Maret 2020, Oktober 2021. Baru 10 bulan ditambah 9, 19 bulan. Belum 2 tahun, tapi sudah terjadi mutasi yang mestinya terjadi 2 tahun. Kalau ma itu berarti ada rekayasa gara-gara ma itu. Dan rekayasanya sudah pada semua titik, semua udah digari. Jadi keluarlah. Maka ciri Omikron kemarinlah ciri asli dari virus Covid. Maka setelah itu wong ndak pacak lagi nak ngotak-ngatik. Akhirnya saya bilang setelah ini selesai. Gara-gara itu. Nah, itu kira-kira ahlinya. Ada wong yang ngomong ribut nih. Ada, Prof, kami mau membantah Prof. Aku ngomong, ini belak-belakan saya ngomong. Akhirnya saya diributkan kan. Kamu levelnya cak aku dah. Aku ngomong aja dalam hal ini. Kalau tak level aku tak kuladeni. Tapi kalau kamu level cak aku, kita berdebat. Cak aku ngomong tadi 50 titik mutasi, Bapak Ibu ngerti tak? Tidak kan? Sudah, aku cuma ngabari itu baik kan tadi. Jadi tidak usah ributkan itu. Tidak ributkan itu kan kira-kira itu. Nah itulah cara kita sama kita ini. Subhanallah. Contoh kayak kita tanya bid'ah itu apa dalam agama ini? Kan katanya mengada-ngada. Yang tidak dilakukan Rasul itu uji kamu yang awam. Seorang sahabat sholat di belakang Rasul, kemudian membaca, habis takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, Rasul nengok ke belakang. Siapa tadi yang ngomong? Ini sahabat nunjuk, saya ya Rasul. Tadi ku jingok malaikat berebut mencatat omongan kamu itu. Ini sahabatnya tidak diajari oleh Rasul, ngomong dewek. Bid'ah dah itu kalau didefinisikan tidak dilakukan Rasul. Jelas Rasul tidak baca. Rasul baca Allahumma ba'id baini. Tahu-tahu sahabat ini membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sekarang bertanya, tadi Bapak Ibu baca mana? Aku baca yang sahabat ini tadi. Salatnya Allahu Akbar kabira. Jadi kalau kita belum tahu jangan mikir jangan kalau bukan level ulama. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Pas sudah suruh ini silahkan kalau ada yang nak tanya. Silakan. Ke belakang lah, sana sini. Mana sini? Laju usit dulu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, saya ingin menanyakan masalah Al-Quran. Itu kalau menurut pandangan teori neuroscience bahwa memori ingatan itu dikumpulkan dalam otak kita di dalam bagian namanya hippocampus. Tetapi kalau kita baca dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 16-17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaika jam'ahu wa qur'anahu. Wahai Muhammad, jangan kau cepat-cepat gerakan lidahmu karena ingin menguasai Al-Quran. Sesungguhnya atas kandungan kalimat memasukkan dalam dada. Nah, kira-kira dimasukkan dalam dadamu berarti dalam hati. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mungkinkah keterbelakangan umat Islam ini karena kurang mensyukuri nikmat Allah? Karena dalam surat As-Sajdah disebutkan, "Tsumma tawallahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun." Nah, kalau saya baca di buku karangan Dr. Presina yang berjudul Menghunikan Al-Quran, makna mensyukuri itu bukan saja sekedar gembira atau berterima kasih, tapi memberdayakan semua nikmat Allah itu untuk tujuan sesuai diberikan nikmat itu. Nah, contohnya misalnya dalam ayat tadi kan
Baik, tolong camkan. Otak manusia tadi ada 3 bagian. Ulangi. Batang otak, oke lah, kita sudah ngomong tadi ciri hidup. Yang kedua, bagian korteks, itu bagian otak primitif disebut. Bagian otak primitif itu jangkauannya sedikit. Bagian yang paling besar adalah association atau neokorteks. Bagian inilah yang terdapat memori, pemahaman. Tadi dalam istilah kedokteran ada di bagian di situ ada bagian hipokampus, bagian ini, bagian segala macam ada bagian itu di situ. Nah, kemudian istilah Al-Quran itu ngenjuknya istilah, Rasul pun ngenjuknya istilah. Contoh, ya, walakin ta'ma qulubi fis sudur. Yang buta itu bukan mata, kata Al-Quran, tapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Perhatikan, ini adalah tamsil, bukan makna zohirnya. Makna zohirnya melihat itu tetap di sini. Saya mau sampaikan, kalau nak nyingok itu manusia butuh 2 bagian otak, bagian depan sini sama bagian belakang. Nih, sama bagian belakang. Maka jangan sekali-kali memukul bagian belakang ini. Ada kasus orang dipukul bagian belakang terus buta karena kena titik buta di bagian otak belakang ini. Jadi kalau secara fisik nyingok itu adanya di mato itu diproses di otak. Tapi kata Al-Quran, buta itu bukan ini, buta itu di dalam dada. Jadi kata-kata dada itu tadi, yang tadi bahasa Al-Quran tadi, tetap menghafal Al-Quran itu tetap di otak, tetap. Tapi istilah Al-Qurannya itu otak yang bagian paling mantap nih, maka disebutkan di dalam dada. Oke, itu satu. Itu baik, ringkasnya itu dulu. Yang kedua, tadi benar, kalau kita masih banyak hal ini memang kita kurang syukur. Maka tadi ini lebih mempertegas lagi, kenapa berpikir diistilahkan di Al-Quran sam'a, absara, afidah, sama dengan berpikir. Jadi berpikir, melihat itu berpikir, mendengar itu berpikir, memahami itu berpikir. Masih ingat tadi 6 tingkat tadi? Masuk enggak juga kalau? Masuk kalau. Mengingat, oke, masuk kalau. Nah, kita ini memang sedikit bersyukur. Nah, ini tolong camkan. Ini titik krusial, aku jawab ini. Tolong camkan. Karena selama ini kita ini tidak nerimo, kita tuh tingkatan berpikir berapa. Saya mohon maaf, kalau saya suruh milih, aku pinginnya berpikir sampai level 6 baik. Kalau yang level 6 ini hidupnya enteng. Punya contoh ini. Ini kisah saya. Saya pergi ke Manado, tidur di hotel bintang 5. Pagi-pagi sarapan. Banyak nih yang sarapannya. Tulisannya pakai bahasa Inggris kan. Aku tahu ini zat babi, ini mengandung babi, ini paraan sama babi. Jadi itu dijejer. Contoh, beef, bacon, sapi, babi, dijejer dekat. Bisa baca centongnya? Gara-gara bacaan itu tadi, karena aku ngerti, laju aku tidak makan. Kelaparan aku gitu. Kujinggok wong yang tidak ngerti. Alangkah lemak level itu. Gara-gara main. Contoh ini. Jadi ini gara-gara bahasa jawaban tadi. Untuk bersyukur, kamu jangan nak naik level dulu itu kan ini. Ini kita ini nak bersyukur, nak mikir dulu. Kita bisa makan, mestinya bersyukur. Kan kita enggak sekarang mikirkan. Ngapa cek makan enggak lemak cek? Bodoh-bodoh. Kamu pengennya apa? Ayam. Ayamnya enggak ganti. Maka yang ada ini
Ini level kita sekarang ini. Kan gitu ya? Tadi ulangi ini kan. Kamu tidak usah ribut-ribut lagi di WA. Habis ini kalau kamu ngerti bersyukur. Kita ini tugasnya cuma milih presiden. Milih calon presiden itu tadi kita milih. Bukan tugasnya nak menentukan siapa capres, siapa cawapres. Bukan menentukan itu. Jadi kalau ribut-ribut sekarang, tidak usah ngabisi pulsa. Aku tidak pernah komentar masalah itu. Maka bersyukur, enteng hidupnya ini, santai baik. Tenang. Contoh yang lain lagi, misalnya kan, aku waktu kemarin jadi Satgas Covid itu kan penting. Sampai uang ngomong, ayo pecahnya parak sama gubernur, iya parak kalau lagi diskusi itu kan nih. Nah, berarti pajak minta apa-apa? Tidak. Saya datang ke tempat gubernur, salah satu contoh. Saya bawa proposal, itu pun setelah saya ngomong dulu sama beliau. Aku bawa proposal untuk membangun ruang kelas di sekolah alam itu. Aku bawa. Pak Gub, saya bawa proposal ini hanya sebagai kewajiban saya warga dan saya punya sekolah yang sifatnya adalah untuk publik, pelayanan publik. Jadi kalau ini ada di mato anggaran sumbangannya dari pemerintah provinsi, silahkan untuk disumbang. Kalau tidak, jangan. Aku ngomong mak itu. Ada tak mau minta sumbangan mak itu? Aku ngomong mak itu nih. Akhirnya gubernur ngomong, oke. Ini tanda tangan, langsung pergi ke sekda. Aku sampai sekda, sekdanya jawab dengan kalimat yang sangat taktis. Kaki kita bahas dalam rencana anggaran. Ini mudah-mudahan masuk. Pas pembahasan tidak masuk, selesai. Ya sudah, enteng baik, tidak usah ngomongkan itu. Jangan langsung ngomong awak parak sama aku tapi tidak galak. Nah, itulah yang berotok gitu ini. Karena kita berharap sesuatu sama wong. Tapi kalau kita berharap sama Allah, ya Allah, aku ini pengen makan enak ya Allah, tapi yang ada godo-godo. Jadilah ini. Sudah selesai. Terima bahaya tadi. Demikian nih, syukur. Sekali lagi mungkin. Sudah. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak itu sudah jadi bahan dua. Siapa? Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kebetulan tadi pertanyaannya hampir sama dengan Pak Samsul. ya mengenai hati tadi Pak. Seperti yang disampaikan tadi di surat Al-Sajdah bahwa Allah menghembuskan ruh di dalam manusia itu ada tiga tadi kan, ada mendengar, kemudian melihat dan hati. Nah terus Pak Jono tadi sampaikan masalah berpikir. Nah apa hubungannya antara berpikir dan hati situ? Apakah di sini hati ini sebagai salah satu sampaikan juga masalah hidayah itu yang berapa level itu? Karena orang kan dalam berpikir itu ada yang berpikir jahat, pintar tapi jahat gitu kan. Ada benar-benar yang berpikir ya ulama. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ada sesuatu yang kita harus berhenti pada level tertentu. Kita jangan maksa ya, mohon maaf. Saya jawabnya ini berdasarkan audiens. Tengok ya, ini kan tidak sambung kan? Saya kasih contoh. Al-Quran menyebutkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Af'idah dari kata-kata fu'ad. Fu'ad artinya mata. Mata juga, tapi mata hati. Absara tadi juga penglihatan. Itu juga mata. Apa bedanya? Mata absara dengan mata fu'ad apa bedanya? Jadi kalau ada orang yang namanya fu'ad itu berarti orang yang mata hatinya terbuka. Gitu. Oke. Fu'ad. Oke. Jadi itu sama-sama mata. Cuman Allah nunjuk
subhanallah, istilah hati itu dengan bahasa kolbun, kolaba yang kolibu, yang bisa berbalik 180 derajat. Perhatikan kalimatnya, 180 derajat. Kalau absoro tadi penglihatan itu tidak pacak berubah 180 derajat. Oke, jadi pelan-pelan ya, ini agak berat makanya tadi. Jadi apa beda antara berpikir tadi dengan hati? Bedanya di sini. Kalau orang berubah drastis dari kawan jadi lawan, dari lawan jadi kawan, itu adalah keputusan hati. Mudahnya itu. Dari jahat jadi baik, dari tidak sholat jadi sholat, itu 180 derajat. Adapun kalau orang itu berubahnya itu pelan-pelan, itu dari akal. Pernah nggak ngomong, Cek, kapan kamu nak jawab? Kami pikirkan dulu. Nih. Kami pertimbangkan dulu. Kamu itu kira-kira kerjanya sampai di situ, maka hati di situ. Nah, yang kedua benar Kak Haji. Allah meletakkan hidayah bukan di akal, tapi di hati. Dari mana buktinya? Hafal enggak kita doa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami ini. Nak dibolak-balik kemana, yang penting mantapkan. Mantapkan. Contoh begini, kita sehat sekarang ini, bersyukur. Sakit, bersyukur kan? Kan dibalik, keadaannya kan dibalik 180 derajat. Sehat jadi sakit. Kalau kita tetap mantap, tetap bersyukur, berarti kita dapat hidayah dari Allah. Itu penjelasannya. Tapi kalau kita terus ngerutuk, nyalahkan pulau, gara-gara sakit ini laju tak pasak ke pasar malam opi. Nah, ini ada pasar malam sekarang ini. Nah, itu. Jadi ini di sini hidayah ditaruh di hati. Nah, kemudian kalau secara ilmiah saya tunjukkan, bagian hati di otak itu adalah bagian yang paling besar menyimpan memori, dan di situ di dalamnya adonyo adalah faith, bahasa Inggrisnya. Faith adalah keyakinan yang berasal dari konsep yang sudah matang. Contoh, rukun Islam ada berapa? 5. Itu konsep namanya. Itu sudah mantap dalam diri kita ini. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kita galau-galau bahkan ke sebagian besar atau hampir seluruhnya ini sudah haji. 5 itu sudah mantap. Jadi kalau itu rukun Islam itu ada di mana? Di otak atau di hati kira-kira? Di hati, kira-kira begitu. Dan di hati itu dari petunjuk Allah. Dalilnya gabungkan ini pelan-pelan, ini kapan-kapan ini jawabannya akan lebih kita rinci lagi di surat 7 ayat 43. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lahu wa ma kunna antahdiya laula an hadanallah. Jadi segala puji bagi Allah yang menunjuki kami jalan ini, jalan Islam ini. Jadi orang Islam itu atas petunjuk Allah. Petunjuknya masuknya ke dalam hati. Demikian. Ya. Bisa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala